بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها وناشرها، لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: الفصل الرابع في صفة عرقه صلى الله عليه وسلم ورائحته الطبيعية. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير العرق، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم في وجهه كاللؤلؤ وأطيب من المسك الأذفر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك، وتحدر جبينه عرقا كأنه جمان وإن كان في البرد. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم ما هذا؟ قالت: عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية قالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. الفصل الرابع. Bab keempat dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nabhani berkaitan dengan syama'il, kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab keempat. Alhamdulillah, dari kitab ini puluhan hadis sudah kita dengarkan. Insya Allah kita diberikan kesempatan terus oleh Allah untuk menghadirinya, mendengarkan hadis-hadis terkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bab keempat ini menyebutkan hadis-hadis terkait dengan keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu bashar, Nabi manusia. Manusia memiliki, semua manusia punya keringat, maka Nabi juga ada keringat. Tapi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti keringat orang lain. Nah, ini yang harus kita selalu kita garis bawahi, bahwasannya Nabi manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Nabi berkeringat, Nabi sakit, tapi keringat Nabi tidak seperti keringat orang lain, gitu.
Ini salah satu contohnya. Bahkan disebutkan hadis-hadis yang membuktikan dari sahabat langsung bahwasanya keringat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan keringat orang lain. Hadis pertama riwayat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam katsiral arad." Nabi itu orang yang memiliki banyak keringat. Artinya Nabi tidak pernah mantap. Nabi itu aktif. Al-barakah fil harakah. Al-barakah fil harakah. Keberkahan, kesehatan ya terletak pada kita gerak terus. Dari kedokteran begitu sekarang. Bahkan baru-baru ini kita baca dari ilmu kedokteran, kalau habis makan itu jangan mantap. Itulah yang menimbulkan penumpukan lemak, menimbulkan bakal tinggi kadar gula darah kita. Terus makan itu dianjurkan untuk gerak, dan dalam Islam dianjurkan ta'ash wa tamash walau ala qadril hanash. Ada pepatah Arab mengatakan ta'ash wa tamash. Ta'ash itu artinya makan malam. Habis makan malam tamash, jalan-jalan. Ta'ash wa tamash walau ala qadril hanash. Walaupun jalanmu itu hanya sejauh atau sepanjang ular. Hanas itu ular. Ular paling berapa meter? Bukan ular yang panjangnya, jarang. Berapa meter? Artinya jalan walaupun sedikit, sebentar. Disuruh keluar dari rumah, dalam rumah lah muter-muter. Ya, gitu. Jadi kan nggak sambil sholawat, sambil istighfar, sambil apa aja. Habis makan. Karena memang dari pandangan ilmu kedokteran sekarang harus bahkan dianjurkan mereka itu kalau walaupun yang kerjanya di kantoran tidak bisa makan betul di kantor, makan di meja kantor itulah, walau kaki digerak-gerakkan, walau tangan digerak-gerakkan, yang penting makanan itu jadi apa, tersalurkan. Itu menurut ilmu kedokteran. Nabi Muhammad begitu orangnya. Nabi itu apalagi orang dulu bukan macam kita sekarang, jarak dekat motor, udah sampai 1 kilo motor itu kalau aja itu sekarang. Orang dulu kan tidak, apalagi zaman Nabi Muhammad SAW. Ada undangan ke sini, jalan Nabi, jalan di rumah tanpa mantap. Makanya diriwayatkan beliau itu pernah, kata Siti Aisyah, yakhsifu na'lahu, Nabi di rumah lagi jahit sandalnya. Wa kuntu aghzul, Siti Aisyah lagi nenun. Nabi lagi jahit, Siti Aisyah, ya, Nabi lagi jahit sandal, Siti Aisyah lagi jahit baju, istilahnya begitu. Fanadhartu ilaihi faja'ala jabinuhu ya'raku. Aku lihat keringat Nabi sampai keringetan. Ya musim panas juga, kemudian karena gerak juga Wa ja'ala 'araquhu yatala'la'u nur. Kata Siti Aisyah, keringatnya itu bercahaya, bersinar. Keringat yang dimiliki oleh, yang keluar dari dahi, dari kening Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau itu orang yang memiliki banyak keringat. Kenapa? Karena beliau selalu bergerak, aktif. Al-barakah fil harakah, keberkahan dari gerak. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhi kallu'lu'. Nah, kata Anas, keringat Nabi yang di muka itu seperti mutiara. Seperti mutiara. Jadi kalau bentuk keringat Nabi itu seperti mutiara yang berjatuhan dari muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyaba minal miskil adfar, dan harumnya itu lebih harum daripada minyak wangi misik. Indah dilihat dan harum, ada aroma wangi enak dari keringat beliau. Makanya di dalam
apa di bab ini tadi disebutkan waraihatihi at-tabi'iyyah. Bab ini akan menyebutkan keringat Nabi dan bagaimana keringat Nabi itu memiliki bau tabiatnya memang. Bukan karena Nabi misalkan habis ditanas, kalau sekarang tanas dulu kan biar keringatnya wangi. Bukan Nabi habis mandi minyak wangi, tidak. Tanpa maki minyak wangi pun Nabi memiliki aroma yang wangi. Nabi Muhammad SAW. Keringat beliau itu keringat. Kapan-kapan ada keringat itu wangi. Itu. Keringat Nabi wangi. Dan orang biasanya kalau berkeringat itu habis kerja, habis capek, habis makan berat ini. Nah, Nabi keringatnya pun wangi. Jadi dilihat seperti mutiara, dicium seperti lebih wangi dari minyak wangi misi. Jadi bukan hanya wangi, tapi pemandangannya juga enak dilihat. Itu keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu thaqula lidzalik. Nabi itu kalau turun wahyu kepadanya berat wahyu itu ke Nabi. Faqul inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Allah dalam Al-Quran mengatakan kami akan turunkan kepadamu wahai Muhammad kalam ucapan yang berat, thaqil. Nah, saking beratnya wa tahaddara jabinuhu araqan ka'annahu juman. Keringat Nabi itu sampai kening Nabi itu sampai berkeringat. Saking berat wahyu yang beliau terima. Kening beliau sampai berkeringat. Ka'annahu juman, ka'annahu lu'lu'. Juman ini sama, lu'lu', mutiara. Jadi juman, lu'lu' artinya sama, mutiara. Sampai-sampai seperti juman, seperti mutiara. Artinya banyak keringatnya itu. Saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah di Al-Qur'an mengatakan, kalau Al-Qur'an kami turunkan ke gunung, maka gunung akan hancur lebur. Al-Qur'an, kalau yang menerima Al-Qur'an itu gunung, gunungnya hancur. Akan diriwayatkan pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lagi di padang Arafah di atas onta. Tiba-tiba Nabi tertunduk, turun wahyu. Wahyu yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ada di surat Al-Maidah. Ini ayat turun di padang Arafah ketika Nabi haji. Kata sahabat, ontanya itu sampai terduduk. Saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta ini besar. Bisa bawa tonan istilahnya onta itu. Kontainer yang dulu onta. Kontainer yang dulu onta. Ini Nabi cuma di pojok. Itu onta sampai terduduk. Ambruk. Saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah di ayat lain mengatakan, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini kami gampangkan melalui lidahmu, wahai Muhammad. Al-Quran itu gampang kita baca, gampang dihafal, artinya anak-anak pun bisa menghafal Al-Quran. Itu karena udah ditransfer sama Nabi dan udah disaring yang berat-berat. Filternya itu Nabi. Filternya itu Nabi dari Allah berat disaring sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan di Al-Quran. Semua ini Allah katakan di Al-Quran. Al-Quran itu berat. Allah katakan tadi di Al-Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kemudian Al-Quran difilter,
disaring sama Nabi Muhammad. Allah katakan di Al-Quran, fa innama yassarnahu bilisan. Nah, makanya fahal bil muddakir. Sekarang udah gampang, udah lemak. Mana yang baca kata Allah? Mana yang rutin membaca Al-Quran? Istiqomah. Makanya kita jadikan bulan Maulid ini termasuk sarana untuk kita memulai kembali rutinan baca Al-Quran. Misalkan ada yang lupa lama udah dengan Al-Qurannya. Nah, bulan Maulid termasuk, kenapa? Karena bulan Maulid termasuk bulan Al-Quran. Bulan lahir sahibul Quran. Yang punya Al-Quran lahir di bulan Maulid. Dan Nabi paling seneng kalau kita rajin baca Al-Quran. Jadi jangan cuma hadir-hadir Maulid tapi tidak baca Al-Quran. Salah juga itu. Tidak sempurna. Baca sholawat, tidak baca Al-Quran, tidak sempurna. Baca Al-Quran, tidak sholawat, tidak sempurna. Harus dua-duanya kita amalkan. Walaupun memang ketika ada waktu lebih, sisa waktu, Al-Qurannya udah, misalkan biasa rutinan sehari sejuz atau setengah juz, udah selesai. Sholawat, misalkan sehari sekian, selesai. Ada sisa waktu, mana yang pengen kita dahulukan? Afdalnya sholawat. Memang. Ya, cuman, misalkan lagi semangat pengen baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Lagi lesu baca Al-Quran, kadang udah semangat, mulut udah gerak, pengen senderan, pengen salawat. Jadi alhamdulillah kita ini Allah warna-warnikan cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti yang dikatakan Ibn Atha'illah, alima minka wujudal malal falawwan ala ta'at. Allah itu tahu kalian itu cepat bosan. Makanya Allah lawan, Allah warna-warnikan ketaatan kepadanya. Diwarna-warni, ada sholat ini, sholat itu, waktunya beda, zamannya beda, bulannya kadang beda. Tarawih katanya kecuali di Ramadan, sholat id hanya di Lebaran, itu misalkan. Puasanya juga begitu, ada ibadah sedekah, ada ibadah bantu orang lain, ada ibadah tidak ganggu orang lain. Itu macam-macam. Ada ibadah tilawah, ada ibadah sholawat, kan begitu ya. Jadi apa namanya? Kalau afdal ya afdal untuk memperbanyak sholawat, tapi bukan artinya bagian Al-Quran kita kosongkan, kurang efektif. Tapi kalau kita gabung, baru kita ngerasakan, hasilnya memang harus digabung. Hasilnya memang harus digabung. Baru kita merasakan hasil dari sholawat. Dari mana? Dari kita gabung sholawat dan baca Al-Quranul Karim. Ya karena ketika kita baca Al-Quran, yang senang juga Nabi. Yang senang Nabi. Berarti sholawatnya baru bisa bermanfaat di situ. Nabi besar Muhammad SAW, atau ini riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit. Itu turun wahyu. Wahyunya berat. Nabi keringat. Sampai seperti mutiara keringat Nabi. Wa in kana fil bardi. Walaupun itu lagi musim dingin. Artinya musim dingin itu tidak mungkin. Musim dingin di Madinah, Masya Allah. Dinginnya luar biasa kalau di Madinah. Apalagi dulu. Musim panasnya Masya Allah. Musim dinginnya juga Masya Allah. Luar biasa. Di Madinah itu. Karena Madinah itu udah lebih dekat ke Syam. Beda dengan Mekah. Mekah sekarang, sampai sekarang Mekah musim dinginnya. Biasa kalau gitu. Tapi di Madinah. Gak kuat kadang gitu. Anginnya kencang, dingin. Panas juga aja itu. Anginnya kencang, panas. Kalau musim panas, anginnya panas. Macam kena itu. Musim dingin, makanya Nabi sampai ngomong yang sabar dengan musim di Madinah dapat pahala. Sampai-sampai yang sabar dengan cuaca di Madinah dijamin sama Nabi untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di musim dingin tidak mungkin tiba-tiba keringat, mustahil. Lah Nabi kalau lagi terima wahyu
walaupun musim dingin keringetan, saking beratnya wahyu yang beliau terima. Saking beratnya wahyu yang beliau terima. Musim dingin, keringetan. Tiba-tiba Nabi tertunduk, kemudian keringetan. Waduh, ini Nabi lagi menerima wahyu. Sahabat udah tahu. Sahabat udah tahu bagaimana ketika Nabi menerima wahyu. Mereka paham. Oh, ini Nabi lagi menerima wahyu. Gitu. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Umma Sulaim fayaqidu indaha. Nabi itu sering datang ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kunyah. Beliau bernama Sahlah. Nama Ummu Sulaim Sahlah. Ada yang mengatakan Rumailah. Ada yang mengatakan Rumaisah. Ada yang mengatakan Malikah. Ada riwayat lagi Aniqah. 4 riwayat. Cuman yang masyhur Sahlah. Terkenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim. Beliau ini, Ummu Sulaim ini ada kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak salah Ummu Sulaim ini jatuhnya itu bibi Nabi. Karena beliau dari Bani Najjar. Nabi punya nenek dari Bani Najjar, orang Madinah. Ya, makanya ketika Siti Aminah sebelum meninggal, Nabi lagi dibawa ke Madinah. Oleh siapa? Oleh Siti Aminah. Untuk apa? Untuk menziarahi keluarga dari ibunya Abdul Muttalib. Tapi bukan ibu Abdullah, bukan nenek langsung. Neneknya nenek. Neneknya bapak. Iya, neneknya bapak. Jadi Abdul Muttalib itu punya ibu orang Madinah. Abdul Muttalib punya ibu orang Madinah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu nikah dengan orang Madinah. Hashim kawin dengan orang Madinah. Punya anak Abdul Muttalib. Syaibatul Hamad namanya Abdul Muttalib. Kenapa dinamakan dipanggil dengan Abdul Muttalib? Budaknya Muttalib. Muttalib itu pamannya. Muttalib itu adik dari Hashim. Ketika kakaknya meninggal Hashim, Muttalib tahu Hashim ini punya istri di Madinah. Didatangi sama dia. Madinah. Waktu itu Madinah panggilannya masih Yathrib. Bukan Madinah, Yathrib. Datang sana. Mana anaknya Hashim? Cari-cari ketemu masih 4-3 tahun. Syaibatul Hamad. Dibawa oleh harus balik. Ini mengganti bapaknya. Istilahnya harus balik ke Mekah. Dibawa. Takut di jalan diganggu sama orang atau wong-wong yang benci dengan ada masalah dengan Hashim, yang tidak demen dengan kepemimpinan Hashim. Takutnya itu akhirnya taktik tiap ditanya siapa itu di belakangmu, abdi, budakku. Ini budakku, ini budakku. Nah itu. Cak mana Ustaz? Budak masih umur 3-4 tahun. Bisa. Ya. Budak itu ada yang dari lahir udah jadi budak. Ketika dia punya bapak, ibu budak, dia punya bapak budak, maka dia statusnya otomatis dari lahir jadi budak. Kalau bapak budak, yatba'u fil hurri abahu. Jadi anak itu dalam beberapa hal ada yang ikut ke bapak, dalam beberapa hal ada yang ikut ke ibu. Termasuk yang ikut ke bapak arrik wal hurriyah, merdeka atau budaknya. Jadi walaupun ibunya merdeka nikah dengan budak, walaupun pernikahan perempuan yang merdeka dengan budak laki-laki itu sangat susah untuk dipraktekkan, syaratnya berat. Misalkan anaknya budak, apalagi kalau ibunya budak, bapaknya budak, laki si perempuan istri budak, si suami budak, kawin, lahir budak kalau anak otomatis begitu. Jadi bisa anak masih bayi udah statusnya budak.
Nah, jadi setiap Abdul Muthalib ditanya, siapa yang kau bawa? Abdi, ini budakku. Maka dipanggil Abdul Muthalib. Budaknya budaknya Muthalib. Nah, itu budaknya Muthalib. Dan Muthalib ini memang yang paling dekat dengan Hashim. Muthalib saudaranya Hashim. Ada lagi saudara mereka. Mereka itu 4 saudara yang laki. Ada Naufal, ada Abdus Syams. Nah, cuman Abdus Syams sama Naufal ini kurang akrab dengan Hashim dan Muthalib. Sampai ke zaman Nabi pun juga begitu. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah yang mati-matian ngebela Nabi dari garis keturunan Hashim, karena itu keturunan Nabi, kan? Hashim punya anak Muthalib, Muthalib punya anak Abdullah, kan begitu. Abdullah punya anak Nabi. Atau dari keturunan Muthalib, dari anak keturunan saudaranya Hashim yang bernama Muthalib. Ini dua garis keturunan ini yang mati-matian ngebela Nabi. Dari keluarga Abdi Syams dan Naufal musuhi malahan. Ada yang tidak ngebela, ada bahkan yang musuhi. Abu Sufyan termasuk Abu Sufyan Bani Umayyah itu dari Abdi Syams. Utbah termasuk dari Abdi Syams segala itu. Semua mereka punya bapak Abdul Manaf. Nah, itu. Nah, jadi mereka punya bapak Abdul Manaf. Tapi dari Abdul Manaf yang kelop Muthalib sama Hashim, yang grup sebelahnya Abdul Syams sama Naufal. Wallahualam, apa mungkin ibu mereka beda? Al-Fakir belum teliti di situ. Apa mungkin alasannya karena ibu mereka berbeda? Ya. Yang mati-matian ngebela Nabi dari Bani Hashim dan Muthalib. Kalau Bani Hashim taruhlah memang Nabi dari situ. Muthalib juga mati-matian ngebela Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka belum muslim. Jadi ngebelanya itu karena keluarga. Ini keluarga kami. Nah, makanya sama Nabi, ketika Islam sudah jaya, sudah ada rampasan perang, Allah katakan ada 1/5 dari setiap rampasan perang untuk keluarga Nabi. Siapa yang dapat? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Akhirnya sahabat yang dari Bani Umayyah atau Abdul Syams dan Naufal datang ke Nabi, komplain lah, ya Rasulullah, kami dengan Muthalib, dengan keturunan Muthalib kan sama. Taruhlah kalau Bani Hashim memang garis keturunan Nabi, tapi Muthalib kan sama bukan? Nah, kata Nabi, huma kalah min wadamin wahid. Nabi ini kalah min wa nasab atau ini Nabi ini. Muthalib dan Hashim itu seperti satu daging. Yang ngebela Islam itu dari mereka. Dari kalian yang ngebela Islam pas di awal-awal Islam. Makanya hukumnya khusus. Ya. Pemberian balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu bagus udah masuk Islam. Di antaranya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kan dari Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah. Sayyidina Utsman. Ya, banyak sahabat. Nah, cuman keluarga kamu itu kenapa tidak masuk dapat 1/5 dari rampasan perang? Karena keluarga Abdul Syams dan keluarga Naufal di awal Islam memusuhi Islam. Beda dengan keluarga Muthalib. Bahkan mereka rela masuk ke dalam embargo ketika Nabi dikepung selama 3 tahun. Bani Muthalib masuk situ. Mempertahankan, memperjuangkan, menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan Muthalib, Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu ketemu Nabi di Abdi Manaf. Muhammad bin Idris bin Sa'ib, kalau salah ya. Siapa lagi? Bin Fulan bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, jadi Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Jadi beliau dari istilahnya dari Arab Tulen, Imam Syafi'i. Keturunan Imam Malik dari Yaman. Imam Ahmad bin Hanbal sama. Imam Abu Hanifah kalau salah cuma dari Ajam. Nah, jadi Ummu Sulaim itu adalah bibi Nabi, masih mahram jadi sama Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering datang ke Ummu Sulaim, perempuan yang solehah, yang luar biasa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah kayak dianggap ibu Nabi, kayak dianggap udah mau Nabi seperti ibunya sendiri. Fatabsutu lahu nit'an fayaqilu alaih. Setiap Nabi datang, Ummu Sulaim bentangkan nit'an. Nit'an itu karpet. Khusus untuk Nabi lah istilahnya. Fayaqilu alaih. Nabi rebahan di situ, di tempat itu. Tidur siang. Jadi kadang Nabi tidur siangnya di rumah Ummu Sulaim. Datang ke rumah Ummu Sulaim, Nabi tidur di situ. Wa kana kathiral arak. Pada saat itu lagi musim panas sekali ya. Jadi Nabi tidur sampai keringetan. Fakanat tajma'u araqahu fataj'aluhu fit-tib. Sama Ummu Sulaim, keringat Nabi itu diambil, wallah alam caranya cak mana, tentunya tanpa mengganggu Nabi, diambil dan dimasukkan dalam botol. Jadi minyak wangi. Jadi minyak wangi. Faqala Nabi SAW. Habis Nabi bangun, Nabi lihat, ya Ummu Sulaim, mahada. Wahai Ummu Sulaim, apa ini? Kata Nabi, apa ini? Botol ini. Qalat, arakuka naj'aluhu fi tibina. Ini ya Rasulullah, keringatmu kami jadikan minyak wangi kami. Wa huwa min atyabit tib. Minyak wangi yang paling wangi. Minyak wangi yang paling wangi. Jadi minyak wangi Ummu Sulaim yang paling wangi adalah keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keringat, Pak. Keringat tapi jadi minyak wangi. Bibit minyak wangi. Bahkan lebih wangi dari minyak wangi. Nabi tidak ngomong, kau ini berlebihan niat. Tidak. Nabi tidak ngomong, ini musyrik. Atau Nabi marahi muslim. Bahkan di riwayat lain, wa fi riwayat, qalat, ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina. Di riwayat lain, Ummu Sulaim nambah lagi, ya Rasulullah, aku ini sengaja ngambil ini karena mengharapkan barokahnya untuk anak kecil kami, untuk anak-anak kami. Jadi ngambil barokah dari minyak wangi, dari keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala asabti. Kata Nabi, benar, udah, tidak apa-apa. Diikrar. Jadi Nabi tidak jawab pun, udah jadi hukum. Seperti yang disebutkan di ilmu hadis, bahwasannya diamnya Nabi itu ikrar. Diamnya Nabi itu ikrar. Ketika Nabi diam, berarti hukum itu boleh, sunnah. Karena tidak mungkin Nabi diam di depan kemungkaran. Kalau mungkar, pasti ditegur sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini tidak mungkar, makanya Nabi diam. Bahkan di riwayat tadi Nabi ngeyok ke, benar ke apa yang digawikan oleh Ummu Sulaim. Keringat Nabi dijadikan berkah untuk anak-anak kami. Jadi ini bukti kecil atau satu bukti dari ribuan bukti, ribuan dalil menunjukkan bahwasannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu dan mempersilahkan sahabat untuk kita untuk tawasul, untuk tabarruk, untuk semuanya ngambil berkah, kena pokoknya inti ambil apa dari Nabi ambil. Semua yang berkaitan dengan Nabi. Salah satunya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita pengen ngambil berkah di situ, kita pengen dekatkan diri lebih ke Nabi di situ, kita jadikan ini momen untuk bertaubat, untuk lebih istiqomah. Kaitannya sama Nabi boleh. Pokoknya kaitannya sama Nabi boleh. Kata yang berlebihan kalau udah terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Dari pojok sampai bawah, yang namanya urusannya itu kaitannya dengan Nabi pasti berkah. Dari pojok sampai bawah. Bahkan maaf, pernah kita ceritakan bahkan
Air kencing Nabi aja itu diminum sama sahabat. Ya. Darah Nabi diminum, air kencing Nabi diminum. Ummu Aiman namanya kan, Barakah al-Habasyiyah. Beliau ini termasuk yang ngasuh Nabi pas Nabi masih kecil. Ikut sampai ke Madinah. Di Madinah tugasnya khidmat sama Nabi masih. Nabi punya alat untuk buang air kecil kalau malam hari. Ditaruh di ujung kamar. Tapi seperti itu ya kalau sekarang mungkin. Kata Nabi buang. Ini sih Ummu Aiman tugas buangnya. Dah dibuang, diminum. Pas Nabi tanya kemana, kata aku minum ya Rasulullah. Kata Nabi, perut kau tidak bakal sakit. Tidak bakal sakit sampai meninggal. Tidak pernah sakit, sembelit atau apa mah, asam lambung. Nanti kalau bekan air itu. Macam mana ini? Kalau yang dengar pakai logika-logikaan, karena dia logika Nabi sama cak dia, tidak ketemu. Bau peti kalau habis makan peti, bau jengkol habis makan jengkol. Bagus lah ya. Masya Allah kadang masuk ke rumah dia, ini tahu habis makan ini, wong ini. Dia bayangkan dengan dia. Makanya ketika ada ulama-ulama yang berkedok ulama ahlu sunnah padahal dari orientalis mengingkari hadis di Bukhari ketika Nabi darahnya diminum, kencingnya diminum. Ini hadis di Bukhari Muslim. Wah ini berarti tidak sahih hadis ini. Walaupun di Bukhari. Itu. Tidak masuk. Disamakan dengan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah itu ngebantahnya bukan dengan dalil dan ngebantahnya dengan menerangkan siapa itu Nabi Muhammad. Dari situ masalahnya. Konsletnya dari situ. Karena gitu kan lampu tidak nyala. Bukan dari situ rusaknya. Dari konsletnya dari apa namanya? Stop kontaknya misalkan. Jadi yang harus dibeneri, yang rusak bukan tempat matinya. Nah, mereka itu kalau kita kasih dalil darah Nabi diminum, besok bakal banyak itu keringat Nabi lagi. Tidak, makanya Syekh di Jum'ah, wali bin Auliyaillah, Arif Billah, alim, alama, masih hidup sekarang dia. Hafizahullah wa ra'ah. Itu beliau karang kitab untuk masalah ini ditujukan pada orang tersebut siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu baru. Jadi mau kencingnya, mau darahnya, mau keringatnya, mau ludahnya. Dan ludah Nabi itu tidak pernah nyampak ke bumi, dibek terus sama sahabat. Bekas air wudhunya diminum sama sahabat. Bakal masuk kalau ke otak kalau kita tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dibayangkan sama seperti kita. Langsung jijik. Ini Nabi. Dan Nabi bukan mengatakan inti berlebihan, inti musyrik, inti ini. Nabi doakan, perut kau tidak bakal sakit. Sampai meninggal Ummu Aiman, meninggalnya setelah Nabi. Kalau tidak salah di zaman Sayyidina Umar, kalau tidak salah. Meninggalnya. Itu tidak pernah sakit perut. Abdullah bin Zubair minum darah Nabi. Didoakan sama Nabi. Jadi orang yang luar biasa. Termasuk khalifah yang sah. Minum darah Nabi Muhammad SAW. Oh, darah kan najis. Itu darah inti najis. Darah kan kotor. Darah inti yang kotor. Darah Nabi suci. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi membenarkan itu semua. Nabi mengikrarkan itu semua. Karena beliau tahu. Beliau sadar dengan pemberian Allah. Dan biar umatnya tahu apa yang Allah berikan kepada beliau. Setinggi apa kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih kita belum tahu sehebat apa kedudukan Nabi di sisi Allah. Nah, jadi sama Ummu Sulaim, keringat tadi dijadikan minyak wangi. Dan itu minyak wangi yang paling wangi. Dari keringat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mencium wanginya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap habis pakai minyak wangi disunahkan untuk sholawat. Nah, ini kebetulan bawa minyak wangi, agak bagi ke zikir, agak habis ini. Oke, itu disunahkan tiap habis nyium wangi, sholawat sama Nabi. Ingat sama Nabi Muhammad SAW, termasuk biar kita yakin tidak ganti minyak wangi yang lebih wangi daripada wanginya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk mencium wanginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya qabla al-akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim